Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan pembukaan seleksi P3K tahun 2024. Informasi terbaru hasil rapat Komisi 2 dengan Menpan RB. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Pemerintah akan membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada bulan depan. Seleksi itu akan dikhususkan bagi para non-ASN atau tenaga honorer. Menpan RB Abdullah Saranas menyebut seleksi P3K akan dibuka pada September-Oktober 2024. Seperti pernyataan awal ya sahabat-sahabat, Juni-Juli, setelah itu Juli-Agustus, Agustus-September, dan sekarang September-Oktober. Apakah nanti ada jilid baru lagi Oktober-November sahabat-sahabat? Jadi kemarin kita sepakat beresin dulu yang fresh graduate sambil pendatanya dituntaskan. Insya Allah nanti September-Oktober ini yang P3K mulai proses, kata Anas di Gedung Danapala Kemenkeu Jakarta hari Selasa. Namun Anas belum bisa merinci jumlah formasi yang dibuka pada seleksi P3K 2024 sebab saat ini proses pendataan tenaga honorer di BKN masih berlangsung, terutama dalam tahapan proses verbal data yang masuk di BKN. Proses pendataan ini, kata Anas, salah satunya terkait dengan masa kerja yang tidak memenuhi syarat minimal 2 tahun kerja sebagai tenaga honorer. Oleh karena itu pihaknya masih melakukan verifikasi lebih lanjut agar para honorer bisa mengikuti seleksi P3K 2024. Informasi ini juga nantinya sahabat-sahabat untuk pembukaan akun atau pembuatan akun di SSCSN nanti apakah segera dibuka atau tidak, informasinya akan kita bagikan besok ya sahabat-sahabat. Jangan lupa dibagikan besok sebab masih ada uji publik ataupun uji kevalidan data yang akan kita tampilkan besok sahabat-sahabat. Karena ada beberapa masuk data tapi di verbal ternyata masa kerjanya tidak memenuhi, termasuk yang lainnya juga tidak memenuhi, sehingga kita harus verbal dan insya Allah September sisanya, pungkasnya. Sebelumnya PLT Deputi SDM Menpan RB Abbas Bagja mengatakan pengadaan P3K diperuntukkan bagi pelamar prioritas X-TK2 sesuai dengan database TK2 di BKN, non-ASN terdaftar di database BKN serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Seleksi tahun ini dilaksanakan menggunakan komputer asisten tes atau CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Abah mengatakan pada prinsipnya dalam pengadaan P3K tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengadaan secara otomatis. Jadi perlu disimak ya sahabat-sahabat bahwasanya di sini walaupun untuk seleksi itu hanya prasyarat ataupun hanya sebatas syarat ya, namun tetap nanti akan diperingkat ya sahabat-sahabat seperti itu karena berdasarkan peringkat terbaik. Jadi berlomba-lombalah sahabat-sahabat untuk mencapai nilai terbaik ya. Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas, kata Abah Senin 26 Agustus. Jadi tidak ada passing grade. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widianto menambahkan seleksi P3K-nya terdapat 2 tahapan, yakni administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk penilaian kesesuaian kompetensi manajerial, teknis, kompetensi sosiokultural dan memiliki pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Selanjutnya akan ada wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta, kata Aris. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan intinya dari informasi kali ini, yang pertama tetap ada seleksi, yang kedua untuk prioritas X-TK2 honorer di sekolah negeri. Honorer swasta bagaimana? Bisa mencoba di formasi P3K umum ya sahabat-sahabat. Dan tentunya untuk penentuan kelulusan tetap menggunakan peringkat terbaik walaupun tanpa nilai ambang batas. Jadi untuk sahabat-sahabat jangan terlena dengan bahasan bahwasanya untuk tes hanya prasyarat, namun yang paling penting bisa mendapatkan nilai secara optimal sesuai dengan pesaingnya ya sahabat-sahabat. Jadi nanti tidak gugur ataupun tidak gagal karena peringkat bukan terbaik. Pantau informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.